Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aceh Brustandi, CGP Angkatan 11 dari SDN Sedaratu, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan melakukan coaching praobservasi supervisi akademik modul 2.3 bersama rekan saya Irma Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ibu ini mengajar di kelas 4 ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan pada saat supervisi. Kemudian pada observasi ini juga merupakan sebuah persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya Ibu percaya diri lah ya, bisa percaya diri ketika saya mengikuti Ibu saat mengamati pada pembelajaran nanti. Baik Bu, untuk kegiatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Oh, boleh Pak, silakan. Bagaimana Ibu merencanakan pembelajaran untuk memastikan semua siswa itu terlibat aktif? Ya, saya merencanakan pembelajaran untuk memastikan siswa terlibat aktif. Saya menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi dan proyek individu. Saya juga memastikan untuk menyertakan aktivitas yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Terus apa strategi Ibu untuk mengelola kelas yang beragam dengan berbagai tingkat kemampuan siswanya, Bu? Strategi yang saya terapkan dalam mengelola kelas yang beragam ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, di mana saya menyesuaikan materi dan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Saya juga memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, begitu Pak. Baik. Selanjutnya bagaimana Ibu menilai efektivitas metode pembelajaran yang Ibu gunakan nanti, Bu? Oke, saya menggunakan berbagai alat evaluasi ya Pak, seperti kuis, tes, dan observasi langsung. Selain itu juga saya juga meminta umpan balik dari siswa untuk mengetahui apakah mereka ini memahami materi atau yang diajarkan oleh saya. Baik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam mengajar itu adalah menjaga motivasi siswa ini tetap tinggi. Saya mengatasinya dengan membuat pelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan begitu Pak, serta memberikan penghargaan untuk pencapaian mereka. Bagus sekali Bu. Bagaimana Ibu mempersiapkan diri untuk observasi ini, Bu? Saya telah menyiapkan rencana pelajaran yang detail, termasuk tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian alat evaluasi. Saya juga melakukan uji coba untuk memastikan semuanya lancar, begitu Pak. Saya ingin tahu bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, karena yang saya amati atau saya pantau ya Bu, berkaitan dengan hal yang tadi itu Bu, dan saya harapkan nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal ya Bu, sesuai dengan apa yang Ibu Irma rencanakan. Baik Ibu, nanti harapan saya kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya, setelah melakukan observasi dan setelah observasi nanti kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Amin. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar mari kita baca doa. Baca doa mulai. Laki-laki Rana, Isa Ramadan, Fatimah Zahra, Muhammad Farhan Ramani, Muhammad Yazid, Muhammad Kapawi Guna, Muhammad Randy Ardiansa, Muhammad Reva Agustian, Muhammad Rofi, Nabila Septiani.
tumbuhan, yaitu tentang fotosintesis. Dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian dan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian yang ketiga, kalian ini diharapkan mampu menjelaskan pentingnya proses fotosintesis. Dengan manfaat kalian mempelajari materi ini, kalian ini mengetahui manfaat tumbuhan bagi bumi ini. Ibu ada sebuah gambar. Gambar apa tadi? Tumbuhan itu bunga. Coba sebutkan bagian-bagian tubuh dari bunga mawar ini. Masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pembelajaran materi pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Ibu ada satu pertanyaan bagi kalian. Apa yang akan manusia lakukan ketika mereka merasa lapar? Makan. Apa yang akan dilakukan hewan ketika mereka merasa lapar? Lalu apa yang akan dilakukan oleh tumbuhan ketika mereka merasa lapar? Makan sama. Hewan dan manusia akan melakukan akan makan ketika mereka merasa lapar. Begitupun dengan tumbuhan akan makan ketika mereka merasa lapar. Lalu bagaimana tumbuhan ini memperoleh makanan? Memasak. Sedangkan si tumbuhan ini kan makhluk hidup yang tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak mempunyai lambung, tidak mempunyai mulut, dan tidak mempunyai sistem pencernaan lainnya seperti kita, seperti manusia dan hewan. Nah, yaitu dengan cara melalui fotosintesis. Nah, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis ini adalah cara atau metode atau cara tumbuhan dalam memasak makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, saudara kalian, tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari. Coba pernah kalian melihat tumbuhan yang bergerak mengikuti cahaya matahari? Pernah. Itu membuktikan bahwa tanaman itu untuk mendapatkan makanannya membutuhkan cahaya matahari. Proses apa tadi? Perkembangan dan kembangbiakan si tumbuhan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang fotosintesis ini, mari kita simak tayangan video. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia.
Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk membuat air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Itu merupakan proses fotosintesis. Ada yang kalian tanyakan? Mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Apa tadi pertanyaannya? Apa hanya tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Apa hanya tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Nah, sebetulnya penghasil oksigen terbesar di bumi ini tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan yang ada di daratan saja, tetapi penghasil oksigen terbesar di bumi juga dihasilkan dari lautan, yaitu hasil fotosintesis dari plankton. 80% oksigen dihasilkan dari lautan, dari
kelompoknya masing-masing. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tumbuhan memasak makanannya sendiri. Proses fotosintesis berawal dari akar mineral air disalurkan ke daun, kemudian CO2 diserap oleh suhu mata. Air dan karbon dioksida dimasak oleh cahaya matahari. Proses tersebut menghasilkan glukosa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini karbohidrat, di sini Coba perlihatkan kepada temannya. di sini karbohidrat, di sini cahaya matahari, di sini karbon dioksida, di sini air, di sini oksigen. Supaya kalian lebih semangat lagi, kita ikuti fotosintesis. Berdiri semua. Siap? Satu, dua, tiga. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabnya. Apa yang dibutuhkan dalam fotosintesis? Energi matahari, CO2 dan air. Kalau pada daun, kalau kami bekerja, fotosintesis terjadi pada daun. Akan saja air tadi dalam daun disatukan ke daun. Kami bekerja, fotosintesis pada daun. Dalam kami prosesnya, hasil monomer dan karbohidrat. Tadi kalian telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian dan semua jawabannya benar. Tadi kelompok A disuruh untuk menjelaskan proses pengertian dan proses fotosintesis. Tadi pengertian fotosintesis apa? Pengertian metode atau cara tumbuhan dalam memasak makanannya sendiri. Prosesnya, bagaimana proses fotosintesis? Diawali dari akar mineral air, kemudian disalurkan ke daun. Kemudian si karbon dioksida diserap oleh stomata. Nah, kumpul si air, kemudian karbon dioksida, lalu dimasak melalui bantuan cahaya matahari. Nah, dari proses tersebut menghasilkan oksigen dan glukosa. Kalau tadi kalian mengisinya secara kelompok, lalu di sini ada pertanyaan yang soal untuk
dikerjakan secara individu. Kalau tadi secara kelompok, kalian mengerjakan secara individu. Jangan lupa kasih nama. Manusia dan hewan tidak akan bisa hidup tanpa tumbuhan. Kita mempelajari materi hari ini, apa yang kalian rasakan? Apa materi yang kalian pahami? Ya, fotosintesis, prosesnya. Apa yang kalian tidak pahami dari materi ini? Ya, berarti mengerti semua ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa manusia mengubah bentuk energi itu pada Mopi C. Sekian.
Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi pasca observasi ini Bu ya. Ya, selamat siang juga Pak. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Bagaimana hasil observasinya Pak? Secara umum Bu, saya melihat banyak hal positif dalam pengajaran Ibu. Misalnya cara Ibu melibatkan siswa dalam diskusi sangat efektif. Mereka terlihat sangat antusias dan aktif berpartisipasi. Baik Ibu, untuk kegiatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Irma terkait hasil observasi saya tadi ya, boleh ya Bu ya? Oh boleh Pak, silakan. Oke, bagaimana perasaan Ibu tentang pelajaran yang baru saja diobservasi? Saya merasa cukup senang ya Pak, cukup puas dengan pelajaran tersebut. Siswa ini tampak terlibat aktif dan memahami materi yang saya ajarkan. Bagus sekali Bu. Apa yang menurut Ibu berjalan dengan baik selama pembelajaran tadi? Saya merasa strategi pembelajaran kolaboratif yang saya gunakan sangat efektif Pak. Siswa bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan saling membantu memahami materi begitu Pak. Apakah ada bagian dari pelajaran yang menurut Ibu bisa ditingkatkan? Oh banyak sekali Pak. Saya merasa perlu lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawabnya Pak di akhir pembelajaran. Kemudian beberapa siswa masih memiliki pertanyaan yang belum sempat saya jawab begitu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Bagaimana Ibu akan mengatasi tantangan yang Ibu hadapi selama pembelajaran? Saya akan mencoba mengatur waktu lebih baik Pak dan mungkin memberikan kesempatan untuk tanya jawab di tengah pembelajaran begitu Pak, bukan hanya di akhir pembelajaran saja. Oke. Terus apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang? Saya akan meninjau kembali rencana pembelajaran saya dan mencari cara untuk lebih mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran begitu Pak. Saya juga akan meminta umpan balik dari siswa untuk mengetahui apa saja yang harus saya perbaiki begitu Pak. Oke. Bagus sekali ya Bu ya. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari perubahan yang Ibu rencanakan? Ya, untuk mengukur keberhasilan saya menggunakan alat evaluasi seperti kuis Pak, kemudian survei dan survei siswa untuk melihat apakah perubahan yang saya lakukan ini berdampak positif pada pemahaman dan keterlibatan siswa begitu Pak. Bagus sekali. Bagaimana cara Ibu mengelola kelas ini ya, yang beragam dengan berbagai tingkat kemampuan siswa? Ya, cara saya untuk mengelola kelas yang beragam yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, dengan menyesuaikan materi dan tugas sesuai dengan kemampuan siswa Pak. Saya juga menggunakan strategi kelompok kecil untuk memastikan setiap siswa ini dapat perhatian yang cukup. Baik. Yang selanjutnya Bu, alat teknologi apa yang paling efektif dalam mendukung pembelajaran di kelas Ibu? Ya, baik Pak. Saya menggunakan video untuk mengelola tugas dan memberikan umpan balik begitu Pak. Saya juga menggunakan aplikasi interaktif untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik begitu Pak. Bagus sekali Bu ya. Yang selanjutnya Bu, apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk pengembangan profesional Ibu? Sejauh ini saya aktif mengikuti workshop begitu Pak dan seminar pendidikan. Saya juga bergabung dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Bagaimana Ibu menyesuaikan materi pelajaran untuk siswa dengan berbagai tingkat kemampuannya siswa? Ya, saya membuat rencana pembelajaran yang fleksibel dengan berbagai tingkat kesulitan Pak.
Saya juga memberikan pilihan tugas kepada siswa sehingga mereka ini bisa memilih dengan kemampuan dan minat mereka. Baik sekali. Ya, terus Bu, Ya. metode penilaian apa yang Ibu gunakan untuk mengukur pemahaman siswa? Saya menggunakan kombinasi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif seperti kuis dan diskusi kelas ini membantu saya memahami kemajuan siswa secara real time, Pak. Sementara penilaian sumatif seperti ujian akhir memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman mereka. Selanjutnya Bu ya, apa strategi Ibu untuk menjaga motivasi siswa tetap tinggi, Bu? Iya Pak, saya mencoba membuat pelajaran lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya juga memberikan penghargaan dan pengakuan untuk pencapaian mereka, baik besar maupun kecil Pak. Baik, bagus sekali itu ya. Yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran? Saya mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa. Saya juga menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Pak, Iya ya. untuk memberikan update dan menerima masukan dari orang tua, begitu Pak. Baik. Inovasi apa yang telah Ibu coba dalam pembelajaran? Oke, saya telah mencoba metode prepaid classroom, Pak, di mana siswa mempelajari materi di rumah dan menggunakan waktu di kelas untuk diskusi dan praktik. Ini membantu siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Oke. Yang selanjutnya Bu, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas administratif? Oke, saya mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas administratif, yaitu dengan membuat jadwal harian, Pak, yang Oh, iya, iya, terstruktur dan menetapkan prioritas untuk tugas-tugas penting. Saya juga menggunakan alat manajemen waktu seperti aplikasi to-do list untuk membantu saya tetap terorganisir, Pak. Bagaimana Ibu melakukan refleksi terhadap praktik mengajar Ibu? Saya menulis refleksi setelah setiap pelajaran untuk mengevaluasi apakah yang berjalan baik dan apakah yang perlu diperbaiki. Saya juga meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, Pak. Baik, bagus sekali Ibu ya. Jadi Ibu tetap ya menulis refleksi setelah pembelajaran untuk mengevaluasi apa yang berjalan baik, itu ya Bu ya, Iya, yang Pak. tadi Ibu sebutkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya mulai dari Sama-sama, Pak. kegiatan praobservasi, kemudian observasi sampai tahap pasca observasi ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Ibu karena sudah bersedia untuk saya observasi. Perbincangan kita dicukupkan sampai di sini Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.